Saya telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani dia sudah menghina saya, keluarga saya, anak saya. Maka dengan berat hati masuk nih kemarin sore pukul 13:51 saya didampingi oleh saudara Rahmat Riyadi dan keluarga saya. Setelah saya selesai mengikuti podcastnya Dr. Richard Lee, kan seru. Rasman yang berantam selama ini bisa duduk bareng. Artinya NM perseteruan ada ujungnya. Dan itu tergantung kau. Kau mau lama perseteruan ini, ayo. Mau singkat pun, ayo. Gitu ya, di hukum ya. Maka dengan berat hati saya kemarin Minggu 6 Oktober 2024 telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini LP. Saya nggak main tutup-tutup kayak isi pengacaranya pakai begini tunjuk setengah, enggak nih. Kanan. Kiri bang, kiri tahan bang. Polres Metro Jakarta Selatan. Asalnya apa bang? Oke, jangan cepat kali. Jelas ya? Kenapa di Polres Metro Jakarta Selatan? Karena dia bilang waktu di preskon dia di depan media, maksud saya doorstop dia, dalam hal ini pengacaranya Fahmi dengan Niki. Saya nggak mau panggil abang lagi, dibilang panggil abang, kira kita takut. Jadi saudara Fahmi aja udah. Dia bersama saudaranya Fahmi mengatakan, dia katanya bagi-bagi tugas. Nanti Polda lain urusan, Polres lain urusan. Kami juga nanti bagi tugas, ada yang di Polda, ada yang di Polres. Nah sekarang kita kasih dulu bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasus IT yang saya laporkan ini. Saya percaya Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat dan Kasar Reskrim AKBP Gogo Garisung, penyidik Kanit mampu menerima dan menjalankan LP ini. Dan LP ini telak unsurnya. Tidak satupun orang yang berdiskusi ke saya yang mengatakan tidak masuk, termasuk saudara Firdaus Oiwobo. Jelas ya? Nah, pasal apa? Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3, perubahan atau junto perubahan Undang-Undang Elektronik, Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1, dan atau junto pasal 310, 311. Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian, karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Razman Nasution diberi uang 50 juta. Belum lagi pasal 28-nya bahwa dia membuat saya mengalami kerugian. Saya bisa buktikan bahwa saya mengalami kerugian material, dan itu dapat ditahan. Jelas. Nah, kalau hukum tidak bergerak untuk ini, dan laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali mengurusi kasus yang begini, tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka, apalagi ini.
Jadi tolong besok kalau ada seorang pengacara diminta jadi ahli oleh penyidik, terus Anda mengatakan bahwa ini tidak kena, pikirkan nasibmu kawan-kawan. Jadi saya sudah katakan ini atensi seluruh rakyat Indonesia bahkan mancanegara, hukum harus tegak. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam membela diri, dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Dan kalau itu terjadi, yang backup itu saya akan kejar dan saya akan ambil tindakan terhadap kau, karena negara equality before the law. Jadi bukan saya dibilang marah-marah, memang kau dan pengacaramu mungkin kalau diadu public speaking dengan saya, kau masih di bawah. Jangan bilang saya marah-marah. Ini bakat yang dikasih Allah, ya. Saya bilang mungkin, ya, bukan tuduhan. Boleh mungkin, boleh tidak, kan? Nah, ini pasalnya telak. Yang kedua, mulai dari minggu lalu Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin. Emang kalau miskin dikata-katai? Terus kau kaya rumahnya? Kalau orang kaya seperti Bapak Abu Rizal Bakri yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia.